Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa Presiden boleh berkampanye dan juga berpihak menuai polemik. TKN Prabowo Gibran menuding pihak yang tidak ingin Jokowi ikut kampanye hanya untuk kepentingan kubu lain di Pilpres 2024. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tidak boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak menuai polemik. DPP PDI Perjuangan mengaku tidak kaget mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak. Sebab pendapat ini sudah lama diprediksi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pernyataan Jokowi ini menimbulkan sentimen negatif masyarakat seperti akademisi, aktivis pro-demokrasi, dan mahasiswa. Sudah diprediksi lama. Nah berarti PDI nggak kaget ya Mas sama pernyataan Pak Jokowi pagi? Tidak, hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat menjalankan legasinya sebagai pemimpin. Hasto mengatakan Jokowi seharusnya konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang menyebut pemerintah harus netral di semua level. Ia juga menyayangkan pernyataan Jokowi tersebut justru disampaikan dengan latar para petinggi TNI. Pendapat berbeda disampaikan TKN Prabowo Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan narasi yang mempermasalahkan etika dan menyoroti agar Presiden tidak ikut berkampanye dinilai sebagai upaya sejumlah pihak yang ingin agar paslon yang diusung pihak lain lebih unggul. Nusron mengimbau semua pihak menghargai hak politik setiap orang, termasuk Presiden. Dia mengatakan Presiden dan Menteri punya hak mencoblos, termasuk berkampanye dan memihak. Itu kepentingan. Itu karena kepentingan aja. Syarat kepentingan untuk Pilpres ya? Syarat kepentingan untuk Pilpres karena ingin supaya Pak Jokowi itu tidak kampanye. Ya kalau Pak Jokowi tidak kampanye, ya supaya jagonya dia yang unggul. Ya kan, yang tidak didukung oleh Pak Jokowi. Masa orang mendukung nggak boleh kampanye? Dan nggak ada larangan undang-undang. Terus diserang pakai dengan unsur etika dan sebagainya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera mengaitkan pernyataan Presiden Jokowi itu dengan politik elektoral Pilpres 2024. Mardani menyebut Jokowi panik karena elektabilitas Prabowo Gibran untuk satu putaran belum terwujud sehingga perlu turun gunung berkampanye. Berdasarkan survei tatap muka Indikator Politik Indonesia periode 10 sampai 16 Januari 2024 menunjukkan tren elektabilitas pasangan calon Prabowo Gibran mengalami tren naik dari beberapa bulan sebelumnya dan unggul dari paslon lain. Namun memang belum ada capres-cawapres yang elektabilitasnya mencapai 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangkan Pilpres satu putaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, secara terbuka Presiden RI Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga memihak salah satu capres. Sebelumnya Presiden meminta semua ASN, TNI, Polri netral. Sementara itu dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran terlihat belum menembus di angka 50% sebagai syarat satu putaran. Apakah dengan kondisi tersebut menimbulkan persepsi publik bahwa saat ini Jokowi tengah menunjukkan sinyal bakal turun gunung dalam kontestasi Pilpres 2024? Bergabung di studio pada malam hari ini ada Pak Ubedillah Badrun, akademisi Sospol Sosial Politik UNJ. Selamat malam, Pak Ubed. Dan bergabung melalui sambungan daring Mas Faldo Maldini, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Dan juga bergabung ada Prof. Jayadi Hanan, selaku Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat. Selamat malam. Ya, saya ke Mas. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya ke Mas Ubed dulu ya. Mas Ubed, kalau melihat secara terbuka Pak Jokowi sudah menyatakan akan ikut kampanye, akan berpihak salah satu capres, tapi sebelumnya justru menyatakan ASN, TNI, Polri netral. Apakah ini tidak bertolak belakang ya? Itulah wajah paradok dari seorang Joko Widodo. Jadi dia sering berubah antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan sesudahnya. Yang kedua, menurut saya pernyataan itu menjadi sangat problematis karena pertama itu dilakukan didampingi oleh salah satu calon presiden di sebelah kanannya.
Kemudian yang kedua itu di tempat di mana lokasi bandar udara milik tentara. Yang seharusnya artinya tentara kan memang harus netral. Ya. Okay. Jadi dia berbicara di tempat yang sesungguhnya menjunjung tinggi netralitas. Okay. Yang ketiga, posisi Joko Widodo itu bukan hanya sebagai pejabat politis yang tadi disampaikan oleh Jokowi bahwa saya adalah seorang yang pejabat politik juga begitu. Iya, tapi dia lupa bahwa dia adalah kepala pemerintahan sekaligus juga kepala negara. Kalau kemudian mengatakan kan boleh untuk berkampanye, memang dibolehkan, tapi syaratnya dua. Dia adalah seorang calon presiden atau calon wakil presiden. Yang kedua, dia adalah masuk ke dalam tim kampanye. Pertanyaan saya, apakah Joko Widodo itu adalah seorang calon presiden? Bukan. Bukan. Dia juga tidak juga tim kampanye ya? Tidak juga tim kampanye. Jadi dia tidak memenuhi standar itu. Karena itu menurut saya dia ya bisa saja kemudian kita simpulkan melanggar dua hal. Pertama, dia melanggar hal etik di dalam tata kelola pemerintahan yang dia harus mengayomi seluruh kekuatan politik dalam situasi kontestasi ini bahwa dia adalah milik bangsa, milik rakyat, bukan milik satu golongan dalam situasi kontestasi. Ya. Kemudian yang kedua, dia sekaligus mengabaikan aturan karena di aturan ada syaratnya seorang presiden bisa kampanye. Apalagi kalau dia misalnya incumbent ikut kontestasi itu boleh, tapi itu pun harus cuti, ya kan? Logika moralitas konstitusinya atau undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu. Jadi menurut saya ini langkah yang blunder dan tidak mendidik publik pada satu suasana demokrasi yang berkualitas. Pertanyaannya mengapa beliau sampai menyatakan seterang itu? Ini kan saya menangkap memang ada kegelisahan dari seorang Joko Widodo. Karena tren elektabilitasnya tidak akan sampai 50% lebih kan. Dan situasi ini mengganggu dirinya. Karena bukan kebetulan, memang anaknya menjadi calon wakil presiden. Jadi situasi yang tidak netral itu, orang kemudian menyimpulkan, ya dia berjuang untuk anaknya. Ini bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Di dalam Undang-Undang Administrasi Negara, itu disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tidak menjalankan wewenang sebagaimana mestinya, dia bisa menjadi persoalan itu di Undang-Undang 2014. Karena pertanyaan saya adalah, apa sih tugas presiden? Tugas presiden itu memimpin negara dan memimpin pemerintahan. Bukan mengkampanyekan seseorang dalam kontestasi politik. Jadi itu saya kira kita mesti tarik ke sana juga, supaya publik dididik atau mengetahui bahwa ini duduk persoalan Joko Widodo itu tempatkan dia pada posisinya sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Soal aturan, dukungan dan seterusnya itu urusan lain kan, karena ada mekanismenya. Tapi mekanisme itu pun dia tidak taati. Dia bukan capres, dia bukan cawapres, dia bukan tim kampanye. Coba tunjukkan kepada kami, apakah ada SK dari Prabowo itu bahwa Jokowi adalah tim kampanye Prabowo? Nggak ada. Dan Jokowi sudah kampanye kok, termasuk kampanye untuk partainya siapa nih, Bung Faldo Maldini kan, di mana-mana di fotonya itu. Saya kira itu. Baik, saya ke Mas Faldo. Mas Faldo, silakan direspon. Ada kegelisahan dari Jokowi terhadap tren elektabilitas dari Prabowo Gibran belum capai 50%. Kalau Jokowi ikut kampanye harus cuti dan juga masuk tim kampanye nih. Oke, sehat Pak. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih ini justru menjadi pendidikan politik yang baik ya untuk publik ya. Jadi jangan sampai politik jadi kaku, orang takut dengan politik. Dan presiden itu juga sebuah entitas politik Pak Ubay yang menurut kami juga menginginkan adanya keberlanjutan soal cita-cita dan saya kira itu sah dalam demokrasi. Dan sejak semula Bapak Presiden Jokowi memang sudah mengisyaratkan loh Pak bahwa berpihak. Saya catat pada bulan Mei 2023 Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya harus cawe-cawe karena ini bagian dari kewajiban moral untuk menjaga proses peralihan kekuasaan. Saya juga ingin mundur lebih sedikit ke 30 Oktober 2023 gitu, saat penetapan capres. Pak Jokowi mengundang 3 orang capres untuk makan malam, yang itu sudah dilakukan dan sah-sah saja sebagai sinyal untuk akan terlibatnya cawe-cawe. Dan pasal 299 Pemilu tahun 2017 yang Pak UB tadi juga bicara peraturan-peraturan, menjelaskan bahwa Bapak Presiden dan Bapak Presiden punya hak melakukan kampanye. Artinya konstitusional ini diperbolehkan, nggak ada yang dilanggar. Tapi kan gini juga,
saya juga perlu melihatnya bahwa melihat Presiden Jokowi dalam dua perspektif yang berbeda, itu Bapak Jokowi sebagai presiden dan Bapak Jokowi sebagai individu gitu. Sebagai seorang presiden dan kepala negara juga tadi disampaikan Pak Obe, tentu ada batasan. Misalnya tidak bisa menggunakan fasilitas negara untuk mendukung kandidat gitu. Tapi sebagai seorang individu Bapak Jokowi memiliki hak politik. Dan saya kasih contoh lagi Pak, di awal bulan Januari kemarin Pak Jokowi makan malam sama Pak Prabowo. Ketika ditanya hal tersebut, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Kan ketemunya malam hari gitu. Jadi artinya apa? Lihat dirinya juga sebagai individu, bukan sebagai presiden. Karena sudah malam dan bukan lagi ada yang kerja. Dan kita ambil lagi contoh pemilu tahun 2009-2014. Misalnya saat itu Pak SBY masih seorang presiden, ketua umum partai juga. Apakah Pak SBY tidak pernah bersama Demokrat ketika kampanye? Kita bisa membedakan mana SBY sebagai ketua umum, sebagai ketua partai, mana SBY sebagai Bapak Presiden, dan itu sah-sah saja. Saya ambil contoh lagi nih Pak, di negara lain, yang dibilang negara yang sudah mapan demokrasinya, Amerika Serikat, Oktober 2016. Ketika itu, seingat saya Bapak Obama menjadi Presiden Amerika berkampanye untuk Hillary di Cleveland. Dan itu terang-terangan. Mungkin narasi yang berkembang, oh kalau Presiden ikut mendukung paslon, pasti kalah dong paslon yang lain. Oh, Hillary juga kalah Pak waktu didukung Obama gitu. Dan Obama tidak mengintervensi hasil pemilu. Begitu juga dengan Presiden Jokowi gitu. Ia mendukung, tapi yang saya katakan beliau tidak. Yang saya yakin beliau tidak akan mengintervensi pemilu. Jadi kalau saya pun jadi Pak Jokowi nih Pak Ubay, saya juga akan dukung Pak Prabowo. Kenapa? Sebagai seorang presiden, tentu ingin apa yang dikerjakan sama ini dilanjutkan. Dan Pak Prabowo membawa gagasan itu. Kenapa bukan yang lain ya? Tentu ada persoalan keberlanjutan yang ingin disampaikan, IKN misalnya. Dan Pak Jokowi tahu betul kualitas Pak Prabowo yang mampu melanjutkan hal itu. Ditambah lagi, Pak Prabowo udah berkali-kali bertempur di pemilu, dia tahu betul Pak Prabowo lawan yang tangguh di pemilu gitu. Kira-kira begitu sebagai respon. Baik, kita ingatkan lagi publik ya Mas Ubed dan juga Mas Faldo, Prof. Jayadi soal statement Jokowi yang kita simak pada November 2023 ini berbeda dengan Januari 2024 ini. Kita simak pernyataan Jokowi selengkapnya. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Saya minta tanggapan masing-masing, saya utamakan dulu Mas Faldo. Tidak Oktober Mas Faldo, tapi November Mas Faldo. Ya, netral itu kan dalam paradigma institusi bernegara Mas. Gitu. Dan memang demokrasi ya memang begitu gitu. Dan kami kira ya dalam paradigma institusi negara, netralitas itu, yang tadi itu dua kalimat yang sangat strong, yang bukan berarti itu kalimat yang beda sih Mas, karena memang konteksnya satu soal paradigma institusi negara, satu lagi seperti yang kami bilang tadi sebagai politisi, makhluk politik gitu. Dan di November 2023, Pak Jokowi juga mengatakan pemerintah, ASN, TNI, Polri harus netral. Dan itu memang harus gitu. Kan sekarang Pak Jokowi nggak ada ngajak untuk tidak netral tuh nggak ada. Makanya bedakan antara Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden dan perseorangan. Presiden harus netral, dukung semua. Sebagai individu boleh berpihak. Ya, respon ada Pak Ubed? Ya, itu sama saja. Faldo tidak mengakui sebagai caleg partai. Bahwa pada diri seorang Faldo Maldini sebagai calon partai juga adalah salah seorang yang ada di istana. Gitu. Jadi memisahkan dua hal dalam satu entitas yang sama itu problemnya. Yang kedua, ingat bahwa Jokowi mengatakan ada kata-kata pemerintah pusat harus netral. Pertanyaannya adalah siapa kepala pemerintahan pusat? Adalah Joko Widodo. Jadi kalau kemudian Joko Widodo mengatakan boleh berpihak, berkampanye, dia tidak bisa melepaskan diri sebagai posisi presiden. Pertanyaan berikutnya, waktu Joko Widodo menyampaikan pernyataan terakhir itu,
yang didampingi Prabowo Subianto, itu posisi dia sedang jadi presiden. Bukan sedang makan malam. Bukan sedang minum kopi. Ingat, nah itu nggak bisa dibantah, Valdo. Kecuali Joko Widodo ngopi sama Valdo Maldini di warung kopi, lalu ngomongin itu. Itu persoalan lain. Ini lagi pakai pakaian dinas presiden, mau melakukan peresmian bersama Menteri Pertahanan. Itu posisi presiden. Itu posisi kepala pemerintahan. Itu nggak bisa dibantah. Yang kedua menurut saya, Bisa. ya artinya itu fakta empirik, Valdo. Siapa yang membantah bahwa saat Joko Widodo menyampaikan itu bukan sebagai presiden? Dia dari sisi pakaian itu pakaian resmi presiden. Dan didampingi oleh Menteri Pertahanan. Kegiatannya kegiatan resmi pemerintahan. Bukan kegiatan informal. Kalau tadi bangunan argumennya Valdo bahwa itu kan makan malam itu di luar jam kerja. Sekarang jam kerja. Yang disampaikan Joko Widodo itu jam kerja. Jam tugas sebagai presiden. Baik. Iya. Kan itu yang Boleh, Pak. fakta. Ya, silakan Mas Valdo. Iya, Pak Mahfud sebagai wapres Pak Ganjar, apakah Pak Jokowi pernah melarang Pak Mahfud jadi cawapres? Dia larang kan enggak, gitu. Sama kan lanjutan argumennya. Jadi harusnya sebagai kepala pemerintahan beliau bisa nahan Pak Mahfud kan enggak. Pertanyaannya. Jadi menurut saya Pak, dan itu konteksnya waktu itu memang sedang ditanyakan ketika di acara kenegaraan soal sikap presiden gitu. Jadi ya Bapak Presiden menyatakan ya boleh gitu dengan argumen yang sebelumnya saya sampaikan. Ya, boleh saya balikan Jadi logikanya. kalau Pak Ubed mau ngambil cuplikan momennya sebagai basis argumen Pak Ubed bilang Pak Presiden sebagai presiden lala, ya monggo aja jalan dengan argumentasi itu. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan Pak Ubed gitu bahwa kita perlu melihat Pak Presiden Jokowi memang sebagai kepala negara yang dalam paradigma institusi kepala negara itu harus netral tadi yang saya sampaikan. Tapi sebagai individu ya boleh gitu. Kalau Pak Ubed mau nyambungkan ya nggak apa-apa juga, boleh aja monggo gitu. Tapi ya belum tentu juga itu sebelum benar. ke Prof, silakan. Saya sebentar. Kalau menyamakan Pak Joko Widodo dengan Pak Mahfud itu keliru besar. Pak Mahfud itu calon wakil presiden. Joko Widodo. Iya, saya kan kalau dia pengen intervensi nih, tadi kan itu. Saya kira logika perlu dikoreksi. Gimana nggak nyambungnya? Masa menyamakan posisi Pak Mahfud sebagai cawapres dengan Joko Widodo sebagai presiden? Itu berbeda. Pak Mahfud dibolehkan oleh undang-undang. Intinya Pak, kita kasih waktu untuk Pak Jokowi konsisten, Mas Valdo. Pak Jokowi cuma bilang berpihak. Baik, Prof Jayadi silakan. Pak Jayadi, saya sama Pak Ubed Jokowi sudah berpihak dengan Prabowo Gibran? Baik, makasih. Pertama saya kira ya, ini persoalan interpretasi. Terlihat sekali beda interpretasi Pak Ubed sama Mas Valdo itu. Tapi menurut saya dan saya saya kira banyak pakar hukum tata negara sepakat bahwa nggak ada masalah. Memang ada aturannya, presiden, wakil presiden itu berkampanye atau pejabat politik ya berkampanye itu ada aturannya. Jadi memang pernyataan presiden itu sebetulnya secara normatif hukum dan politik nggak ada yang salah gitu. Karena memang ada aturannya. Secara politik presiden itu kan pejabat politik. Kalau dia pejabat politik, ya boleh dia berpihak. Yang dimaksud adalah individu yang berada di dalam institusi kepresidenan itu. Tapi institusinya tidak boleh berpihak gitu. Nah, individu yang menduduki jabatan itu kan pejabat politik. Dia terpilih karena ada keberpihakan orang pada dirinya. Jadi secara hukum aturannya kan jelas ada gitu. Tapi memang yang jadi persoalan adalah satu interpretasi. Interpretasinya bisa beda-beda itu. Yang kedua di dampak itu. Itu kan yang jadi perdebatan sekarang itu. Interpretasinya macam-macam tuh interpretasinya. Misalnya secara politik pernyataan presiden itu bisa jadi diinterpretasikan oleh bawahannya sebagai suruhan untuk berpihak gitu, ya kan? Nah kita tahu bawahan presiden itu tidak hanya pejabat politik, tapi banyak juga yang birokrasi, ASN dan sebagainya. Nah kalau interpretasinya begitu, maka dia bisa menimbulkan persoalan. Yang kedua dampak gitu. Kalau interpretasi seperti tadi, dampaknya bisa persoalan terkait dengan misalnya netralitas aparatur negara, netralitas
institusi-institusi negara dan sebagainya. Lalu juga tadi yang barusan berkembang muncul perbedaan interpretasi lagi antara Mas Ubed sama Bang Faldo itu. Misalnya kalau Mas Ubed menganggap pernyataan presiden itu di Halim atau di mana ya? Itu di Halim kalau nggak salah ya. Di Halim itu adalah bagian dari kampanye kan? Baik. Nah, tapi Faldo mengatakan itu kira-kira itu bukan bagian, tapi itu pernyataan seorang presiden aja, bukan bagian dari kampanye, sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Tapi bagi Mas Ubed itu adalah masuk kategori kampanye. Nah, kan nggak bisa ketemu itu. Jadi memang persoalannya di interpretasi dan dampak. Baik. Tapi saya kira kita secara politik maupun secara hukum sepakat aturannya ada itu, aturannya ada. Nah, memang dalam suasana seperti itu. Oke. Baik. Kemudian apa dalam suasana seperti itu mungkin yang paling bagus itu contoh dari Pak SBY tahun 2014. Pak SBY kemudian Prof, menjaga jarak dengan semua calon. Apakah kampanye Jokowi ini berdampak terhadap pemilih? Nanti akan kita bahas lebih lengkap. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, kami masih bergabung bersama Pak Ubedillah Badrun, akademisi Sospol UNJ di studio, dan juga sambungan daring ada Prof. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Faldo Maldini. Mas Faldo di Zoom juga ya, jurubicara terkait Prabowo Gibran. Kita masuk soal elektabilitas dari Prabowo Gibran dari LSI seperti apa, Prof. Jayadi, tren elektabilitasnya kita akan lihat dulu bagaimana elektabilitas Prabowo Gibran yang di-input oleh LSI. Kita lihat nih Prabowo Gibran masih tinggi cukupnya angkanya, tapi belum menembus di angka 50%. Saya minta paparan dari Anda, Pak Prof. Jayadi Hanan, soal elektabilitas ini. Informasinya juga kita lihat margin of error-nya masih stagnan, masih flat. Apakah ini yang mengkhawatirkan dari seorang Joko Widodo? Belum bisa berpotensi satu putaran, begitu ya? Silakan, Prof. Masih di mute, mohon maaf. Sorry. Oke. Ya memang kalau Pak Jokowi atau Mas Faldo menargetkan satu putaran, memang belum cukup aman itu untuk peluang satu putarannya. Karena bisa saja angka 47% di Januari itu berada di posisi margin error yang minus ya. Berarti sebetulnya bukan 47, 42, 44 gitu, makin jauh tuh. Tapi kalau misalnya dia di margin error yang tinggi 50%, itu juga belum cukup kan? Kan kalau 50% lebih kira-kira gitu. Jadi kalau targetnya mau satu putaran, memang peluang untuk satu putaran ada, tapi hampir sama besar dengan peluang untuk 2 putaran kalau angkanya begini. Selain itu, kalau dilihat pemilu tinggal berapa? 22 hari lagi, 23 hari lagi. Ya, kalau kita perhatikan itu dalam 2 bulan dari November ke Januari, pertambahan suara untuk Prabowo di situ cuma 1,4%. Ya kan? Kalau pertambahannya linear gitu kan waktunya kurang dari 1 bulan. Jadi memang untuk yang menargetkan satu putaran memang harus bekerja ekstra keras gitu. Kalau memang ingin melakukan satu putaran. Gitu kira-kira kalau dikaitkan dengan target satu putaran. Apakah butuh keterlibatan Jokowi, Prof? Maaf, saya potong. Pak Jokowi itu secara tidak langsung kan, Pak Jokowi itu secara tidak langsung itu sudah bisa membantu atau sudah terbukti membantu pasangan 02 itu melalui tingkat approval ratingnya. Jadi sebetulnya kalau mau yang paling lebih aman itu, yang tidak menimbulkan polemik, Pak Jokowi itu bekerja dengan semakin baik gitu, lalu tingkat approval ratingnya terjaga. Maka itu bisa membantu membantu menjaga suara untuk pasangan 02 gitu. Tapi mungkin itu dianggap tidak cukup mungkin. Baik, Bang Faldo silakan. Pak Jokowi butuh turun gunung ini untuk menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran, silakan.
Ya, Ya. intinya kan Pak Jokowi ya konsisten ya. Karena saya mau kembali ke yang tadi bahwa selain itu ya Pak Jokowi cuma bilang berpihak, tapi beliau secara nggak langsung nggak bilang berpihak kepada siapa. Kan posisinya sama-sama di sana, gimana nggak bisa disamakan gitu loh. Tapi kalau boleh berpihak, nggak boleh berpihak nih Pak Presiden. Nanti Pak Jokowi di TPS nyoblos semua, kan enggak. Itu nanti Pak Jokowi juga nyoblos calon yang dipilih, saya yakin itu Pak Prabowo nomor 2 gitu loh. Dan apakah hak elektoral Bapak Presiden dicabut semua? Kalau mau konsisten ya semua pejabat dicabut aja hak elektoralnya, kita urus aja di parlemen nanti. Tapi definisi kampanye itu kan sebenarnya ajakan untuk nyoblos calon tertentu, nggak ada itu. Jadi yang salah mungkin Pak Ube punya definisi kampanye sendiri, saya nggak ngerti lah. Kalau di PKPU kan jelas punya menyampaikan visi misi dan sebagainya, dan dari definisi itu menurut kami Pak Jokowi tidak kampanye dan tidak perlu khawatir. Udah dikit lagi sebenarnya dari hasil survei Pak Jayadi, masih ada waktu, dan 2 putaran pun sedikit lagi juga menang. Mungkin kubu lain yang takut karena terlalu jauh nih jaraknya. Tapi menurut kami ya lagi-lagi dalam artian kita percaya bahwa waktu yang tersisa masih ada, Mas. Gitu. Masih ada sekitar 20 harian lagi untuk bagi kami meyakinkan publik. 1 putaran, insya Allah 2 putaran, bismillah gitu loh, Mas. Demi 1 putaran, Pak Ubed, Jokowi harus turun gunung? Iya, gimana? Saya kira Jokowi meyakini, karena data surveinya Mas Hayadi dan lain-lain itu, makin Jokowi ikut cawe-cawe, elektabilitas Prabowo naik. Kan itu menunjukkan bahwa memang Jokowi secara tidak terang-terangan atau tersembunyi atau semi terang-terangan itu memang memberikan dukungan pada Prabowo. Misalnya narasi-narasi sebelumnya, setelah saya nanti presiden adalah Prabowo Subianto, misalnya. Itu kan narasi yang kemudian dipersepsikan oleh publik bahwa Joko Widodo mendukung Prabowo. Lalu surveinya naik. Jadi apakah kemudian dibantah bahwa itu adalah bagian dari strategi kampanye Joko Widodo, meskipun tidak terang-terangan? Tapi efek elektoralnya ada itu loh. Mas Jayadi mengakui itu ada pengaruh Jokowi, pergeseran dukungan Jokowi terhadap elektabilitas Prabowo. Kalau Jokowi kemudian misalnya berada di PDIP masih gitu, konsisten, mungkin yang suaranya akan banyak adalah Ganjar Mahfud. Itu artinya memang Jokowi kampanye, tapi tidak terang-terangan. Ini kan tafsir terhadap konsep kampanye, saya kira kita buka ruang merdeka dalam memahami konsep kampanye. Tidak harus kaku dan undang-undang. Undang-undang kita pahami, lalu kita coba lebih dalam perspektif yang lebih luas. Bahwa kampanye, bahkan undang-undang banyak tertinggal ya dalam memahami konsep kampanye itu. Ada kampanye yang lebih dasar sekarang melalui algoritma misalnya dan seterusnya. Jadi saya kira banyak hal yang perlu kita bedah dari perilaku presiden. Yang saya simpulkan memang beliau sejak awal mengakui cawe-cawe. Baik, saya mau klarifikasi visual ada beras Bulog itu ditempeli stiker dari Prabowo Gibran. Apakah ini bentuk suatu kampanye, Bang Faldo? Kita akan lihat, kita akan putarkan visualnya berikut ini, pemirsa. Ada beras Bulog yang ditempeli stiker Prabowo Gibran. Dan tadi dari Dirut Bulog menyatakan bahwa tidak tahu menahu soal ini, dan sebelumnya adalah nih dari bentuk beras SPHP. Saya mau minta komentar dari Bang Faldo. Bang Faldo, silakan jawab soal ini. Apakah ini benar bentuk kampanye dari Prabowo Gibran? Makasih. Saya sih, makanya Pak Ubed, kalau saya nggak puas Pak sama undang-undang ya Pak, cobalah Pak Ubed dukung juga partai saya masuk parlemen biar agak seru juga Pak Ubed. Ada PSI di parlemen biar agak progresif itu peraturan undang-undangnya. Tapi ya sampai hari ini ya mau nggak mau Pak Ubed, kita ya berpegang pada konstitusi lah kalau kita bernegara. Walaupun memang ruang kemerdekaan tetap boleh, monggo aja Pak Ubed, nggak ada yang salah. Tapi mungkin karena ini juga Mas, karena narasinya Pak Prabowo kan keberlanjutan, bukan karena Pak Jokowi kampanye. Dan tadi soal foto itu memang John Widuk, kalau saya lihat itu sahabat baik saya itu yang tiap hari itu mengomel terus sama Pak Prabowo di Twitter gitu ya. Mudah-mudahan Mas John Widuk sehat. Dan saya nggak tahu juga Mas, kita mungkin perlu cek lagi. Tapi itu benar ya, di mana tim kampanye posisinya.
Itu nggak tahu itu di mana posisinya, fotonya diambil di mana gitu kan, tiba-tiba viral. Hari ini kan apa-apa cepat viral gitu. Sayangnya tidak ada keterangan ya itu juga di mana, dan kita juga ikuti statement dari Dirut Bulog yang juga tidak tahu menahu gitu. Dan kalau di kita sih macam-macam ya, mungkin relawan bergerak di lapangan itu juga macam-macam gerakannya, tapi kami jujur sekali tidak ada kampanye yang menggunakan fasilitas negara dan sebagainya, Mas. Itu yang bisa kami jawab. Baik, terakhir saya minta Prof dan juga Pak Ubed, apakah Pak Jokowi akan cuti nanti untuk kampanye nanti? Saya dulu apa? Pak Ubed dulu sebelum ke Prof Jayadi. Iya, saya kira Pak Ubed dulu lah, Pak Ubed. Singkat saja, pendek. Ya, saya kira Valdo kita mau masih lihat data riset lah. Semua riset mengatakan bahwa dukungan Jokowi itu berpengaruh pada elektabilitas. Jadi bukan faktor lain. Yang kedua, ketika sebuah informasi disebarkan ke publik dan tidak dibantah dan kemudian tidak terdeteksi, itu analisisnya memungkinkan itu bagian dari kekuatan-kekuatan Prabowo yang menempelkan stiker misalnya di dalam beras. Jadi saya kira itu juga bentuk keterlibatan atau mempergunakan posisi struktural di pemerintahan dipakai untuk kepentingan kampanye. Itu tidak dapat dibenarkan itu. Baik. Saya kira Bawaslu perlu menelusuri. Bawaslu perlu menelusuri ya. Baik, silakan Prof, tanggapan singkat dari Prof. Iya. Kalau Pak Jokowi mau kampanye ya harus cuti. Itu aturannya kan. Jadi bagaimanapun Bang Faldo pasti akan bilangin ke Pak Jokowi atau bisikin Pak Jokowi supaya menunjukkan bahwa Pak Jokowi patuh pada aturan. Setahu saya untuk cuti itu dia harus diajukan ke Sekretariat Negara kan, dan itu minimal 7 hari sebelum waktu kampanyenya. Lalu kemudian cutinya itu ditembuskan kepada KPU. Jadi kalau memang itu Pak Jokowi akan kampanye betulan, berarti mungkin paling cepat 7 hari dari sekarang berarti. Kira-kira gitu ya. Tertulis begitu ya Prof ya. Harus ada bahwa Jokowi bagian dari tim kampanye. Kalau bukan dari bagian tim nggak bisa. Enggak, setahu saya syaratnya cuma harus cuti kalau pejabat politik. Baik, karena durasi sudah terbatas, Bapak-bapak kita harus tutup dialog ini. Terima kasih Prof Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Bang Faldo Maldini, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan di studio ada Pak Ubedillah Badrun, akademisi Sospol UNJ. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Terima kasih. Dan